The Way You Look at Me. Oleh sebuah cerita. Bab 5. Dikirim untukmu. Malam itu, udara di dalam kafe terasa semakin dingin. Keheningan malam menambah ketegangan. Dalam kamar kecilnya, John duduk di tepi ranjang, tangannya memasukkan pakaian ke dalam ransel dengan gerakan perlahan. Tiba-tiba perhatiannya teralih, telinganya menangkap suara berderak pelan dari ruang utama kafe. Matanya menyipit, naluri kewaspadaannya langsung menyala. Dengan hati-hati, John keluar dari kamar tanpa membuat suara. Dalam keremangan kafe, ia menangkap bayangan seseorang yang bergerak di antara meja-meja. John merunduk, melangkah mendekat dengan langkah nyaris tanpa suara. Saat jaraknya cukup dekat, dia menyerang dengan cepat, menangkap pergelangan tangan orang itu dan memutarnya. Sekali tarikan, tubuh itu terbanting keras ke lantai. Terdengar erangan kesakitan seorang pria. Cahaya lampu sudut mengungkap wajahnya. Miguel? John terkejut, menatap dengan alis berkerut. Untuk kedua kalinya, Miguel tergeletak di tempat yang sama dengan cara yang sama. Sambil meringis, Miguel bangkit perlahan, menatap John dengan wajah campuran marah dan bingung. "Apa-apaan kau, John?" "Harusnya aku yang bertanya," balas John. "Kenapa kau di sini?" Miguel mengibaskan debu dari pakaiannya. "Aku mendapat informasi, tempat ini akan diserang malam ini. Aku ditugaskan mengawasi." Sebelum John sempat merespons, suara kaca jendela besar pecah mengejutkan mereka, disusul bunyi pintu didobrak paksa. Sekelompok pria bersenjata menyerbu masuk, mengarahkan senjata mereka ke segala arah. Rentetan tembakan menghancurkan botol-botol di bar dan meja-meja kayu. Merunduk. John menarik Miguel ke balik meja, melindungi mereka dari serpihan kaca dan hujan peluru. Wajah Miguel pucat pasi, sementara John tetap tenang, otaknya berpikir cepat, telinganya mendengarkan ritme tembakan, menghitung kapan tembakan berhenti. Jumlah peluru AK-47 standar, 30 butir dalam magazin. Itu adalah peluangnya. "Lindungi aku," bisik John tegas. Miguel mengeluarkan pistol dengan tangan gemetar. "Lindungi aku," gumamnya tak percaya. "Lindungi aku," ulang John cepat. "Kau punya senjata, gunakan itu." Dengan tangan gemetar, Miguel menembak tanpa arah yang jelas. Sementara itu, John melesat keluar dari perlindungan dengan memanfaatkan kekacauan, mendekati penyerang terdekat darinya. Salah satu penyerang mengayunkan linggis ke arahnya, tetapi John menghindar dengan gesit, merebut linggis itu dan menggunakannya untuk melumpuhkan dua orang sekaligus. Linggis itu melayang, mengenai kepala seorang penyerang yang mengarahkan pistol padanya. Serentetan tembakan menghujani John. Ia melompat menghindar, bergulingan di atas meja kafe sambil menarik mejanya menjadi tameng. Ia menyambar pisau makan yang jatuh bersama meja dan melemparkannya. Penembak itu memekik saat pisau menembus lehernya. John tak berhenti. Ia menyerang dua orang yang bersenjata AK-47 dengan piring makan dan asbak yang diambilnya dari meja lain. Miguel terus menembak, tetapi pistolnya segera kehabisan peluru. "Sial," gumamnya sambil merunduk dan mengganti magazin. Tanpa henti, John bergerak ke arah penyerang lain, memanfaatkan apa saja yang ada di sekitarnya. Pisau dapur, kursi kayu, bahkan wajan. Satu persatu penyerang tumbang olehnya. Gerakannya cepat dan selalu tepat, seolah-olah dia telah terlatih bertahun-tahun. Saat seorang penyerang menyerangnya dari belakang, John berbalik, memukul keras dengan wajan. Dentang nyaring terdengar, dan penyerang itu terjatuh. Dari persembunyiannya, Miguel hanya bisa menembak sporadis sambil menyaksikan kemampuan John yang luar biasa. "Kau ini robot atau apa?" gumamnya hampir tak percaya. Pertempuran berlangsung sengit. John melompat, berguling, dan menggunakan apapun di sekelilingnya, melumpuhkan lawan-lawannya. Ruangan kafe berubah menjadi medan pertempuran sengit yang berakhir sepi, 20 tubuh para penyerang tergeletak di lantai. Napas John memburu, tangannya masih memegang wajan yang bengkok. Miguel menatap punggung John, lalu berjalan keluar dari persembunyiannya. "Kau menghabisi mereka semua dengan wajan dan pisau dapur." John menoleh.
Kau bilang tempat ini akan diserang. Kenapa kau tak bilang mereka sebanyak ini? Miguel hanya mengangkat bahu, masih tak percaya melihat yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu mereka akan membawa seluruh pasukan. Ruangan kafe hening, hanya terdengar suara napas mereka berdua. John berdiri di tengah ruangan yang berantakan, berbalik menatap Miguel dengan sorot mata tajam. Kau tahu di mana markas mereka? Miguel mengangguk ragu. Ya. Sebuah villa di pantai sebelah selatan Davao. Sambil mendengarkan, John mulai bergerak. Ia memungut senjata yang berserakan, AK-47, pistol, dan pisau. Memeriksa amunisinya dengan cekatan, lalu mengatur semua senjata dan amunisi yang masih berguna untuknya di atas meja. Miguel memandangnya dengan bingung. Apa yang kau lakukan? John tidak langsung menjawab. Ia mengisi ransel besar yang ditemukannya dengan 2 AK-47, beberapa pistol, dan semua peluru yang berhasil dikumpulkannya, lalu mengisi magazin yang kosong. Gerakannya sangat tenang dan terfokus, seakan ia telah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Kau akan kesanakan? Miguel akhirnya bertanya, nadanya terdengar ragu. John mengangguk sambil menyandang ransel. Aku harus menyelesaikan ini. Ia berbalik dan menatap tajam pada Miguel. Ada satu hal yang kubutuhkan darimu. Apa itu? Tanya Miguel. Antarkan aku ke sana. Miguel terdiam, menimbang permintaan itu. Wajahnya menyiratkan kebimbangan, tapi ada sesuatu dalam nada bicara John yang membuatnya sulit menolak. Ia mengangguk meskipun enggan. Baiklah, tapi kalau ini berakhir buruk, aku tak mau bertanggung jawab. Malam semakin larut ketika mereka tiba di dekat villa. Bangunan megah itu berdiri di atas bukit yang menghadap pantai, terisolasi dari keramaian. Miguel memarkir mobilnya di balik semak-semak, jauh dari villa. John membuka pintu dan menatap Miguel. Aku akan masuk, kata John sambil menyandang ranselnya. Kau tetap di sini dan cari tempat bersembunyi. Miguel memandangnya dengan campuran frustrasi dan kekhawatiran. Kau tahu ini ide gila kan? John menoleh, memegang bahu Miguel, dan menatapnya dengan tenang. Kalau aku gagal, mereka tidak akan berhenti mengejar Anna. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tanpa menunggu jawaban, John segera keluar dari mobil dan menghilang dalam kegelapan malam. Miguel menatapnya dengan perasaan campur aduk. Akhirnya ia hanya bisa menarik napas panjang. Dari balik semak-semak di dekat tembok villa, John mengamati gerak-gerik para penjaga. Dengan sigap, ia memanjat tembok, menggunakan celah kecil pada permukaan tembok untuk menapak. Tanpa suara, ia mencapai puncak. 2 penjaga tampak berdiri membelakanginya, bercakap-cakap sambil merokok, tak menyadari bahaya yang mengintai mereka. John meluncur turun tanpa suara dengan pisau tergenggam di tangannya. Pisaunya menyentuh leher salah satu penjaga. Temannya merespons, tapi serangan cepat John menghentikannya. 2 tusukan kilat menembus jantungnya. Ia menahan tubuh kedua penjaga itu sebelum menyentuh tanah, lalu menyeret keduanya ke balik semak-semak. John melanjutkan langkahnya, melewati halaman menuju bangunan utama. Gerakannya ringan dan selalu menyelinap di antara bayangan. Setiap langkahnya penuh kewaspadaan dan setiap serangannya presisi. Ia melumpuhkan penjaga-penjaga lain di sepanjang jalan dengan pisau yang selalu siap di tangan, berusaha menghindari kegaduhan yang dapat menarik perhatian. Tujuannya hanya satu, menemukan Anna. Namun saat ia melewati sebuah lorong dekat garasi, suara klik pelatuk terdengar dari belakang sebuah pohon. John berbalik, tapi peluru pertama sudah melesat, hanya beberapa inci dari wajahnya. Refleks menyelamatkan nyawanya, tetapi tembakan itu memicu alarm, membangunkan seluruh penjaga di villa. John menghindar dan melontarkan pisaunya ke penjaga itu sebelum peluru kedua dilepaskan. Namun langkah-langkah kaki berlarian mulai terdengar dari segala arah. John meraih AK-47 dari ranselnya dan mulai bergerak dengan cekatan, menembak siapapun yang mendekatinya. Tembakannya presisi, membuat para penjaga tumbang satu persatu. Suara tembakan bergema di seluruh villa, menambah ketegangan malam. Di kamar utama lantai 2, Ramon terkejut mendengar suara alarm. Kemarahan tampak di wajahnya. Ia meraih pistol di meja samping tempat tidurnya dan bergegas menuju balkon, mengamati kekacauan yang mulai menyebar. Dengan wajah merah,
ia mengangkat pistolnya dan berteriak pada penjaga di luar, "Tutup semua pintu keluar. Jangan biarkan siapapun keluar hidup-hidup." Sementara itu, John sudah menghabisi lebih dari 20 penjaga. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi setiap gerakannya masih gesit. Ia terus maju, bertekad menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya, menemukan ruangan tempat Ramon menyekap Anna. Di dalam kamar bagian tengah villa, Anna terikat di kursi. Wajahnya pucat, napasnya sedikit memburu. Keringat mengalir di pelipisnya, matanya menatap tajam ke arah pintu, memandang dua penjaga yang berjaga di dalam kamar, berdiri penuh kewaspadaan dengan senjata di tangan. Meski tangannya terikat, telinganya menangkap suara-suara dari luar. John pasti datang. Ia akan menyelamatkanku. Keyakinannya pada John tak pernah berkurang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Ramon, pria bertubuh kekar dengan wajah dingin, melangkah masuk. Tangannya bergerak ke arah penjaga, memberi isyarat agar mereka bersiaga. Kedua penjaga itu menegakkan tubuh, lalu mengangguk. "Jaga dia. Jangan sampai lepas," Ramon memerintah tegas, lalu berbalik pergi. Sementara itu, di luar kamar, suasana villa semakin mencekam. Beberapa tembakan terdengar dari ruang tengah. Ramon terkejut dan menoleh, lalu dengan cepat memimpin sekelompok penjaga menuju sumber suara. Hati Ramon berdegup keras. Ada yang salah. Saat mereka memasuki ruang tengah, pemandangan mengerikan terbentang di depan mata. Puluhan tubuh anak buahnya tergeletak di lantai, tak bernyawa. Beberapa tergeletak di posisi yang aneh, seakan mereka mati dalam waktu singkat, tanpa perlawanan. Darah tergenang di lantai marmer yang bersinar redup di bawah pencahayaan villa. "Siapa yang bisa melakukan ini?" gumam Ramon, mendengus geram. "Ini jelas bukan pekerjaan amatiran." Suara ledakan terdengar, kali ini dari sisi kanan villa. Ramon segera mengarahkan anak buahnya ke sana. Namun sebelum ia bisa bertindak, sesosok tubuh yang ditunggu-tunggu muncul. Dari balik asap ledakan, seorang pemuda kulit putih berpakaian taktis hitam, berambut pirang, berjalan santai sambil menggenggam senjatanya. Beberapa penjaga yang melihatnya menyerang. Pemuda itu segera bergerak cepat. Seperti bayangan yang hidup, gerakan cekatannya seakan sedang menari tarian perang. Ia melompat ke udara, senapannya menyala akurat, menumbangkan penjaga-penjaga Ramon yang berdatangan. Ramon yang melihat itu sangat terkejut. Tanpa mereka sadari, John, yang sejak awal mengamati pergerakan mereka dari balik pilar, kini bersiap dengan senapan AK-47 dalam genggamannya. Ia mengganti peluru dengan cekatan, tidak terganggu oleh ledakan dan suara tembakan yang menggema di sekitarnya. Tiba-tiba, John merunduk dan bergulingan keluar dari balik pilar. Gerakannya secepat reaksi refleksnya. Sebuah granat dilemparkan ke arahnya, melesat dengan suara berdengung. Ia segera menyadari bahwa sosok berambut pirang itu bukan sembarang orang. Ledakan keras terdengar dari belakang tubuh John. "Aku tahu kau berada di situ." Suara pemuda itu terdengar jelas. Dengan gesit, ia melepaskan tembakan ke arah John, menghujani sekitar John dengan peluru. Namun, John tak kehilangan akal. Ia segera keluar sambil balas menembak dengan akurasi tinggi. Gerakannya terlihat sangat terlatih dan terkoordinasi, seakan ia sudah mengenal lawannya dengan sangat baik. Pemuda itu menghindari tembakan John sambil berguling. Tembakan demi tembakan saling beradu. Kedua pemuda itu saling menghindar, menembak, dan bergerak begitu cepat. Sulit menangkap pergerakan mereka. Mereka seperti dua mesin perang yang terprogram untuk saling membunuh dengan sempurna. John tak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tiba-tiba, pemuda itu melompat ke samping, berputar cepat, dan melontarkan sebuah granat lagi. Ledakan keras mengguncang ruang utama villa, membuat beberapa peluru John meleset, namun ia langsung merespons dengan menembakkan peluru dari posisinya. Ramon, yang melihat ke arah pertempuran itu, mulai panik. "Serang mereka! Semuanya, serang sekarang!" teriaknya kepada sisa anak buahnya. Wajah yang sebelumnya terlihat penuh amarah, kini berubah cemas. Dengan cepat, anak buahnya yang masih hidup berlari menuju arah pertempuran, bersiap menyerang. Namun, John dan pemuda misterius yang masih saling serang itu kini mengalihkan perhatian mereka pada anak buah Ramon. Gerakan mereka begitu mirip,
seperti dua orang yang sudah bertahun-tahun berlatih bersama. Tembakan mereka hampir tidak terhindarkan, mengarah dengan tepat ke setiap penjaga yang mencoba menyerang. Satu persatu, anak buah Ramon tumbang. Ramon panik, melihat anak buahnya satu persatu berjatuhan. Semuanya, bunuh mereka, teriaknya, mengerahkan sisa pasukannya yang belum terlibat. Namun, John tak memberi mereka kesempatan. Setiap kali ada seseorang yang mencoba mendekat, ia menembaknya dengan presisi, gerakannya seakan sudah terprogram. Pemuda berpakaian hitam itu juga terus menyerang. Gerakannya yang terampil dengan cepat mengimbangi John, membuat pasukan Ramon semakin terdesak. Anna, yang terikat di dalam kamar, hanya bisa mendengar gemuruh pertempuran yang semakin mencekam. Hatinya berdebar, berharap John baik-baik saja. Di sisi lain, Ramon menyaksikan pertempuran itu dari tempat yang aman. Wajahnya semakin pucat saat melihat ketangguhan kedua pemuda itu. Kepercayaan dirinya luntur seketika. Ia menyadari semua sangat jauh dari yang diperkirakannya. Tanpa membuang waktu berpikir, ia meninggalkan pertempuran dan kembali ke dalam. Keheningan yang terjalin di kamar Anna pecah seketika. Kedua penjaga yang sedang berjaga masih belum menyadari perubahan suasana yang terjadi, memandang heran saat Ramon tiba-tiba kembali seorang diri. Wajahnya tampak tertekan, ekspresi gelisah menguasai dirinya. Tanpa bicara, ia langsung mendekati Anna yang masih terikat di kursi. Anna menatapnya dengan penuh curiga, meskipun tak ada yang bisa dilihat selain mata tajamnya. Ramon melepaskan ikatan Anna dari kursi, dan menariknya berdiri, tangan Anna masih terbelenggu erat di belakang tubuhnya. Hanya ada ketegangan yang melingkupi kamar itu. Tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan. Pintu kamar terbuka lebar, dan dalam hitungan detik, seseorang meluncur di lantai dengan cepat dan tanpa ampun. Dua tembakan terdengar, disusul suara tubuh yang jatuh ke lantai. Kedua penjaga yang selama ini berjaga tumbang seketika, tidak sempat melawan. Ramon terkejut tapi segera merespons. Ia mengarahkan moncong pistol di tangannya ke kepala Anna. "Berhenti!" teriaknya dengan suara bergetar. Wajah Ramon tertekan, ketegangan semakin menebal saat John berdiri di hadapannya. Namun, belum sempat Ramon mengambil tindakan lebih lanjut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesosok tubuh melayang masuk menghancurkan jendela, debu dan serpihan kaca beterbangan di udara. Pemuda berpakaian hitam itu muncul di depan mereka dengan gerakan yang sangat cepat dan langsung menembakkan senjatanya. Ramon roboh seketika dengan kepala berlubang, darah mengucur deras. Tak diberi kesempatan untuk melawan. Anna terkejut, tubuhnya tergerak oleh kejadian yang sangat mendalam. Ia menjerit, dan lari ke sudut kamar, menjauh dari tubuh Ramon yang tergeletak kaku di lantai. John, yang melihat pemuda itu, segera mengarahkan pistol ke arahnya. Gerakan mereka seakan seirama, seperti dua makhluk yang sudah terbiasa dengan pertempuran. Pemuda itu juga menodongkan senjatanya ke arah John. Keduanya terdiam beberapa detik, saling mengamati. Tembakan tidak terjadi. Keheningan mencekam, hanya terdengar napas sedikit memburu di antara mereka. Anna, yang masih terkejut dengan apa yang terjadi, menatap dari sudut kamar. Panik dan bingung, ia mulai berbicara dengan suara gemetar. Kenapa dia?" John menatap pemuda itu dengan mata penuh selidik. "Siapa kau?" tanyanya, dengan suara dalam dan berat, seolah sedang mencari petunjuk. Pemuda itu mengangkat sedikit bibirnya, menyeringai samar. "Aku dikirim untuk membunuhmu," jawabnya tanpa ragu, dengan suara datar dan tajam. John terdiam, bingung, mencoba mencerna kata-kata itu. "Kenapa?" tanya John lagi, suaranya lebih dalam, hampir tercekik rasa penasaran yang mendalam. Pemuda itu mengangkat bahu, pandangannya tak pernah lepas dari John. "Karena kau tak seharusnya ada," jawabnya. Kata-katanya begitu lugas, seolah sudah tahu apa yang ia hadapi. "Organisasi memutuskan, kau harus dihentikan." John menelan ludahnya. Kata-kata pemuda itu seperti petir yang menyambar di tengah kebingungannya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar, yang tak ada dalam ingatannya. Sejak pertama kali terbangun, ia tidak tahu siapa dirinya. Tapi kini, semuanya mulai sedikit lebih jelas. "Aku, alat perang?" John bertanya seakan pada dirinya sendiri, tidak pada pemuda itu,
seolah mencoba mengonfirmasi apa yang sedang terlintas di benaknya. "Seperti kau?" tanyanya dengan suara rendah, seakan mencari kepastian. Pemuda itu hanya mengangguk sedikit, tanpa ekspresi. "Kau dan aku, kita, sama," jawabnya datar. "Sama-sama, diciptakan untuk tujuan tertentu." John merasa tubuhnya kaku, seperti ada kenangan yang terpendam begitu dalam, nyaris tak terjangkau. Sama seperti pemuda di depannya, ia mulai merasakan, ada bagian dari dirinya yang hilang, sesuatu yang mungkin telah direncanakan jauh sebelumnya. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, tapi ia tak tahu apa atau siapa yang menciptakan dirinya. Anna, yang masih di sudut kamar, semakin bingung dan ketakutan, menyaksikan pertukaran kata-kata yang terasa seperti teka-teki yang sangat sulit dipecahkan. Wajahnya yang pucat menunjukkan kekhawatiran yang dalam. "John." Suaranya terdengar lemah, namun jelas. John melirik Anna, matanya berkilat, tapi wajahnya tetap dingin dan tak terbaca. "Aku tidak tahu siapa diriku," katanya pelan, seakan bicara pada dirinya sendiri bukan pada Anna. "Tapi, aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku."